Bab 1216, Lelang. Suan Jising, Kota ke-10. Seperti 3 tahun lalu, kota ini padat penduduk, dan masih makmur sebagai kota perdagangan besar. Ada tidak kurang dari 100 aura penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di kota, dan bahkan ada biksu kuat yang ditempatkan di sana. Aiden berpakaian putih, bersih, seperti peri tampan dalam mitologi, sering menarik perhatian. Ada apa? Apakah kamu seorang nymphomaniac? Teman seorang wanita mendorong bahunya dan menggoda. Tidak. Menurutku dia terlihat familiar, tapi untuk beberapa saat aku tidak dapat mengingatnya. Wanita itu melihat punggung Aiden dan berkata dengan bingung. Rumah lelang musim gugur masih dipenuhi orang. Orang-orang dari berbagai kekuatan besar berdagang dan melelang harta karun di sini. Banyak dari mereka membicarakan situasi terkini, perubahan situasi, dan munculnya orang-orang jenius. Ini sebenarnya adalah reruntuhan naga sejati 3 tahun lalu. Setelah pecahan pil naga diperoleh oleh banyak kekuatan, sejumlah besar orang jenius dibudidayakan. 3 tahun, bagi seorang biksu yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, hanyalah sekejap mata. Selama periode ini, Luo Tianzhen dari suku Luo benar-benar mengharumkan nama Luo. Dia memurnikan semua naga pecahan ramuan dan menerobos. Di tahap tengah, diperkirakan peringkatnya akan lebih tinggi di daftar naga. Ada juga Luo Fusen. Tanpa diduga, dia tidak hanya setinggi ikan dan angsa, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Dia sudah berada di tahap akhir dari ramuan emas dan itu tidak akan memakan waktu lama. Dengan 1 talenta dan 2 talenta, bukan tidak masuk akal bagi klan Luo untuk menjadi makmur. Tin Wuming dari suku Qin juga telah menerobos ke tahap akhir Naschen Sol, begitu pula dengan Nangong Qiuyu. Mereka memiliki bagian dari fragmen hukum. Dapat dikatakan bahwa di alam Naschen Sol, mereka dapat mengakses sebagian dari jalan hukum yang hanya bisa diikuti oleh makhluk abadi sejati. CK, kesempatan seperti ini sungguh patut ditiru. Luo Tianzhen, Tan Wuming, dan Nangong Qiuyu, mereka mengetahui rasa malu mereka dan kemudian menjadi berani. Mereka ingin menantang Tuan Muda Desolet di Luo Xingya dalam sebulan. Mendesis, terdengar suara terengah-engah. Kesan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Hutan Belantara pada mereka benar-benar menakutkan. Ada tanda besar bahwa dia akan menyapu bersih generasi muda di reruntuhan naga sejati. Saat ini, banyak orang memikirkan Aiden. HMPH, Aiden hanya mengandalkan trik untuk mengalahkan Tuan Muda Hutan Belantara dan yang lainnya. Belum lagi apakah dia masih hidup atau tidak. Meskipun dia masih hidup, dia hanya akan dihancurkan oleh Tuan Muda Hutan Belantara dan yang lainnya. Sumber suaranya adalah Qin Wentian. Jenius dari klan kita, Qin Wudi, telah menyempurnakan pecahan ramuan naga yang diberikan kepadanya oleh klan, dan akan segera menerobos ke tahap tengah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan menyapu bersih generasi muda. Ada ahli daftar naga seperti Luo Tianzhen yang berkelana ke reruntuhan naga sejati, dan ada juga beberapa ahli daftar naga yang dilatih oleh kekuatan besar yang memilih untuk berlatih dalam pengasingan, hanya menunggu untuk memberinya pecahan pil naga. Haha, kamu keluarga Qin benar-benar tidak tahu malu. Kamu telah menyapu bersih generasi muda. Kamu mungkin mengabaikan Su Xinjian, Mo Tian, dan lainnya. Seorang gadis berpakaian hijau berkelahi dengan Qin Wentian. Wajah Qin Wentian langsung menegang. Karena Su Xinjian dan Mo Tian termasuk di antara 10 besar dalam daftar naga dan telah lama memoles keterampilan mereka di tahap tengah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, diperkirakan keduanya dapat menembus ke tahap akhir dari Yuan Ying Heavenly Lord selama mereka mau. Binianer, keluarga Qinku lebih baik dari keluarga Bimu. Itu hanya kekuatan kelas 2. Qin Wentian memahami suatu hal dan mulai mengejek. Jika ini yang kamu banggakan, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa anggota inti yang dilatih oleh klan Qin tidak lebih dari itu. Binianer berkata dengan nada menghina. Aiden memandang Binianer dan tersenyum penuh arti. Binianer ini adalah gadis berpakaian hijau yang pertama kali ditemuinya di rumah lelang prasejarah, dan dia dengan baik hati mengingatkannya saat itu. Suasana sempat canggung sesaat, namun seseorang segera mengubah suasana dan membicarakan perubahan terkini. Terutama yang terjadi setahun yang lalu, klan Luo, klan Yao, klan Jiang, Lembah Pemakaman Dewa, dan 10 klan kuno serta kekuatan super lainnya melancarkan kampanye melawan klan Wang Quan, Istana Xingyu, klan Xiao, klan Qin, dan Liu Yu Tianzong. Meminta makanan. Beberapa negara adidaya bergabung untuk menuntut penjelasan dari keluarga kerajaan dan kekuatan lainnya, dan pertempuran besar pun terjadi, yang hampir mencapai titik perkelahian. Pada akhirnya, di bawah tekanan, keluarga kerajaan, Istana Xingyu dan kekuatan lainnya mengalami kemunduran dan menyerukan pil kehidupan tanpa akhir. Hanya dalam 3 tahun terakhir para jenius membuat terobosan satu demi satu. HMPH, seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka sebenarnya ingin menggulingkan 10 suku kuno dan membangun kembali tatanan wilayah Bintang Changlan. Klan Kerajaan Kuan berada dalam keadaan tertekan akhir-akhir ini. 10 klan kuno teratas telah memasang banyak mata untuk memantau mereka sepanjang waktu. Setiap orang mengutarakan pendapat dan sikapnya. Aiden menyesap teh dan mendengarkan berita, dengan senyuman di bibirnya. Urusan wilayah Bintang Changlan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin menerobos alam kekuatan besar secepat mungkin sehingga dia bisa melintasi wilayah bintang dan pergi ke wilayah bintang Beidou untuk mencari berita tentang 9 daun teratai suci.
Adapun untuk bergabung dengan negara adidaya dari 10 ras kuno, mereka juga dapat melakukan perjalanan melalui lubang cacing melintasi jarak bidang bintang, tetapi hanya anggota inti yang dapat memilikinya. Apalagi dia telah menyinggung banyak negara adidaya. Saat itu, pelelangan dimulai. Namun, wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan tersebut memiliki wajah yang tenang sepanjang proses, seolah-olah dia memiliki anak yang telah meninggal. Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang, Biksu Zanger, bingung. Beberapa orang yang mengetahuinya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Omong-omong, satu-satunya alasan mengapa ini terjadi adalah karena Hao Weiren, orang yang membunuh 1000 pedang. Itu dia, pria tua dan tidak sopan itu. Dia pernah mencuri pakaian dalam dari orang suci sekte suci sebelumnya dan menjualnya dengan harga tinggi. Dia diburu oleh sekte suci di sebagian besar bidang bintang. Dia juga mencuri dewa dari altar di lembah pemakaman dewa. Mayat, penguasa setengah langkah lembah pemakaman dewa bisa memuntahkan darah. Mungkinkah ini? Banyak orang sudah menduga sesuatu yang buruk telah terjadi. Baru sebulan yang lalu, Hao Weiren mengintai di rumah harta karun rumah lelang musim gugur dan menjara sepertiga harta di dalamnya. Dia kehilangan begitu banyak dalam satu kali kejadian. Apakah menurut Anda rumah lelang musim gugur tidak sabar? Ini ratusan triliun kristal spiritual. Selain itu, Steril Sky Daily segera melaporkan masalah ini. Tiba-tiba seluruh wilayah bintang Changlan mengetahuinya. Sun Zhengying sangat marah hingga wajahnya gemetar. Tetapi ku dengar Hao Weiren memiliki seekor anjing di sisinya. Bajingan kecil itu sangat kejam. Dia menggunakan cakarnya untuk meninggalkan jejak kunjungannya ke sini. Ini sangat buruk, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Aidan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tampaknya binatang Zuyin telah melakukannya dengan baik selama 3 tahun sejak dia jauh darinya. Dia harus memukulnya dengan baik ketika dia punya waktu mencari beberapa harta karun. Bagaimanapun, ini adalah rumah lelang prasejarah. Mereka yang ingin tersenyum menahan amarahnya, dan mereka yang tertawa berusaha menahan diri. Wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan terlihat lebih buruk lagi dan memulai pelelangan dengan lesu. Diperkirakan ini merupakan lelang paling suram yang pernah diadakan rumah lelang musim gugur. Banyak dari para jenius dan harta karun yang dicuri itu disimpan sementara di rumah lelang Grid Desolate. Rumah lelang utama juga harus membayar sejumlah besar kristal spiritual kepada pemilik harta karun tersebut. Lelang yang satu ini tidak cukup untuk mengganti kerugian. Bab 1217, Besi Tua. Aidan dengan santai dan puas, senang melihat pemandangan ini. Saat ini, matanya tertarik pada seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria ini tidak tersenyum dan memiliki tatapan berbahaya di matanya, seperti binatang buas, yang membuat orang bergidik. Kedua pelayan yang melayaninya khawatir dan takut sepanjang waktu. Yang paling penting adalah dia mendengar seseorang memanggil Tuan Long, seorang pria parubaya berjubah hitam. Tentu saja, bagi seorang alkemis kaya raya, rumah lelang merupakan tempat yang sering ia datangi, terutama rumah lelang terkenal di Changlan Star Territory seperti rumah lelang prasejarah. Aidan diam-diam memandang orang yang ingin mengubahnya menjadi ramuan kuat untuk tubuh manusia, dengan tatapan mematikan di matanya. Tiba-tiba, Tuan Long menoleh, melihat sekeliling, dan menatap Aidan. Jejak keraguan muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada apa, Tuan Long? Seorang tetua dari Delusion Demon Sect bertanya. Ini adalah alkemis yang diundang oleh Sekte Iblis-Iblis setelah semua masalah. Tentu saja, tetua dari Sekte Iblis harus menghiburnya dengan baik dan memenuhi semua persyaratannya, bahkan beberapa preferensi pribadi. Tidak ada apa-apa. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Tapi aku mulai memikirkannya di dalam hatiku. Karena karir alkimianya selama ribuan tahun, dia sering mengendalikan api ramuan dengan pikiran spiritualnya, yang membuat pikiran spiritualnya lebih kuat daripada dewa surgawi jiwa yang baru lahir biasa, memungkinkan dia merasakan sedikit bahaya, tetapi dia tidak mampu mendeteksi dari mana asalnya. Ini menunjukkan bahwa pihak lain adalah makhluk yang kekuatan spiritualnya hanya lebih kuat darinya. Hal ini membuatnya langsung waspada. Lelang sudah setengah jalan. Meskipun wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan berada dalam suasana hati yang buruk selama seluruh proses, dia tidak dapat menahan antusiasme orang-orang di bawah dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan memasuki kondisi profesional. Sejauh ini, total 7 bil, 3 volume latihan, 5 harta spiritual berkualitas tinggi, dan 1 harta peri telah dilelang. Selanjutnya, yang akan dilelang di sini adalah tungku alkimia dari tangan Ouyang Xuan, seorang alkemis terkenal dari wilayah bintang Changlan 10.000 tahun yang lalu. Ledakan. Suasana hati penonton tiba-tiba terangsang. Banyak alkemis yang bermata berapi-api, menatap tungku alkimia di atas panggung, dan napas mereka cepat. Mata Tuan Long tiba-tiba menjadi dingin. Fotokan itu untukku, berapapun biayanya. Tuan Long memberikan instruksi ini. Tetua dari Delusion Demon Sect segera mengeluarkan seluruh kekayaan keluarganya hanya untuk mengambil gambar tungku alkimia. Setelah harga dinaikkan menjadi 8 juta kristal spiritual, tetua dari Sekte Iblis Delusi mengambil foto dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Para alkemis lainnya, melihat tungku alkimia di tangan Tuan Long, benar-benar menyerah pada ide lain. Ini adalah salah satu otoritas di dunia alkimia,
dan jauh dari seseorang yang dapat diprovokasi oleh alkemis seperti mereka. Wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan itu tersenyum menawan. Semua ini sesuai dengan ekspektasinya. Dia sudah menanyakan tentang berita bahwa Tuan Long akan datang ke rumah lelang musim gugur, dan itulah mengapa ada lelang untuk tungku alkimia ini. Ini sangat kaya. Aiden menghela nafas. Di reruntuhan naga sejati, semua materi surgawi dan harta duniawi yang dia peroleh, termasuk yang dia curi, hanya berjumlah 10 triliun. Baginya, lelang berikutnya tidak menarik dan membosankan. Aiden hanya ingin menunggu lelang berakhir lebih awal dan menyelesaikan rekening dengan Tuan Long. Pada lelang berikutnya, wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan mengambil semua barang yang dia suka, yang membuat mata Tuan Long berkedip dari waktu ke waktu. Para tetua dari Sekte Iblis Hayalan terus membayar uang dan merasa sengsara. Mereka semua hampir menangis. Lumpur, 3 triliun kristal spiritual telah dihabiskan. Banyak orang menyesalkan Sekte Iblis Dulci itu begitu kaya sehingga mereka rela menyerah hanya untuk memuaskan Tuan Long. Namun tak lama kemudian, para tetua dari Sekte Iblis Hayalan kehabisan uang, jadi mereka harus membayar atas nama Sekte Iblis Hayalan. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Meskipun klan kami tidak memiliki persahabatan dengan Sekte Iblis Dulci, kami tahu bahwa Sekte Anda kaya dan berkuasa. Ahem, dia terkenal dan ingin berteman dengan Anda. Ini dia adalah buku berisi 1 juta kristal spiritual dengan harga persahabatan. Mulai sekarang, Anda hanya perlu membayar kembali 1,1 juta kristal spiritual. Apakah menurut Anda saya memperlakukan Anda dengan baik? Menghemat 200.000. Seorang wanita cantik hampir mengatakan hal yang salah, tetapi dengan cepat mengubah kata-katanya dengan ekspresi wajah yang teliti. Orang-orang dari kekuatan lain juga meminjamkan uang kepada para tetua dari Sekte Iblis Dulci, tidak ingin membiarkan hal ini dimanfaatkan. Adapun balas dendam dari Delusion Demon Sect, haha, maaf, mereka semua berstatus tinggi, jadi wajar saja mereka tidak takut. Aku berterima kasih padamu kalian hantu. Para tetua dari Sekte Iblis Hayalan sangat marah karena semua bajingan ini meminjam uang dengan riba. Dia hanya bisa tersenyum tetapi tidak tertawa, dan meminjam 3 triliun kristal spiritual untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Jumlah ini adalah angka yang sangat besar baginya, dan dia tidak mampu membelinya dengan sumber keuangan pribadinya. Jika Sekte Iblis Hayalan memintanya untuk membayarnya sendiri, dia mungkin akan menangis. Aiden menyipitkan matanya, berpikir dalam-dalam. Kapan Sekte Iblis Hayalan menjadi orang jahat dan baik dan diintimidasi? Ini tidak mungkin. Hanya dapat ditunjukkan bahwa Delusion Demon Sect sangat menghargai Tuan Long ini dan tidak akan ragu untuk membayar harga yang mahal. Obat mujarab macam apa yang ingin disempurnakan oleh Sekte Iblis Dulci oleh Tuan Long? Aiden berpikir dalam-dalam. Pelelangan memasuki puncaknya. Setelah Tuan Long memperoleh harta dalam jumlah besar, dia akhirnya berhenti melelangnya. Hal ini membuat para tetua dari Sekte Iblis Hayalan menghela nafas lega. Lelang berikutnya adalah semua senjata dan teknik. Ada sepotong besi berkarat di antara mereka, yang menarik perhatian Aiden. Potongan besi ini tidak memperlihatkan nafas apapun, tetapi orang-orang dari rumah lelang primordial menemukan bahwa besi itu sangat kuat sehingga bahkan satu pukulan pun dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tidak dapat meninggalkan jejak apapun. Tapi itu saja. Potongan logam seperti itu mungkin merupakan bagian dari senjata magis tertentu, tetapi itu hanya keras dan tidak dapat mengisolasi serangan dari Naschen Soul Heavenly Lord. Ia memainkan peran defensif. Pada saat ini, Aiden merasa Dao Jue semakin di luar kendalinya. Aiden berpura-pura ceroboh dan menghabiskan 30.000 kristal roh untuk memotret potongan besi tua ini, mengatakan bahwa itu hanya untuk koleksi. Saat dia memegangnya, pengoperasian Dao Jue menjadi semakin cepat, dan besi tua itu sedikit bergetar, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pengoperasian Dao Jue Agung terhenti. Hal ini membuat mata Aiden berbinar. Besi tua cepat ini pasti ada hubungannya dengan Dao Jue Agung. Hanya paruh pertama dari Dao Jue-nya yang hanya dapat mendukung Aiden sampai dia mencapai alam kekuatan besar. Hanya paruh kedua volume yang berisi metode budidaya untuk keabadian sejati dan di atasnya. Ketika pelelangan akan segera berakhir, wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan tiba-tiba meninggikan suaranya, dan suaranya yang menyenangkan menyebar ke setiap sudut, membuat semua orang melihat ke atas. Dia sangat puas dengan hasilnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, barang terakhir yang akan kita lelang adalah serangkaian harta spiritual berkualitas tinggi. Jika digabungkan, kekuatannya tidak kalah dengan harta peri. Emosi semua orang yang hadir kembali tinggi. Serangkaian harta karun yang sangat langka. Seringkali kombinasi keduanya dapat menghasilkan efek yang tidak terduga. Bab 1218, 9 pedang pembunuh dewa. Lalu ada 9 pedang terbang, panjangnya 3 kaki, masing-masing pegangannya sepertinya terbuat dari batu giok yang dipoles. Dibandingkan dengan pedang terbang biasa, ini lebih seperti sebuah karya seni, dengan keindahan sebening kristal, tetapi energi pedangnya meledak, tapi itu membuat orang takut. 9 pedang terbang, yang masing-masing disuntik dengan energi sejati, mengungkapkan energi pedang yang sangat tajam. Mata semua orang yang hadir tertarik, terutama para pembudidaya pedang. Masing-masing dari 9 pedang terbang ini diukir dengan pola formasi. Mereka saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Itu adalah kumpulan formasi yang lengkap.
Pasti dilemparkan oleh seseorang yang mahir dalam formasi. Binianer terpesona dan terharu. Dia juga seorang pendekar pedang dan ingin memotret 9 pedang terbang ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki sumber keuangan yang cukup. Apakah pedang terbang bermulut 9 ini punya nama? Cahaya aneh muncul di mata Tuan Long. 9 pedang pembunuh abadi ditempa dengan batu abadi meteor. Setiap orang pasti tahu apa itu batu abadi meteor. Wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan memandang Tuan Long dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Tuan Long tertarik. Tuan Long menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tertarik pada 9 pedang pembunuh abadi, dia hanyalah seorang alkemis, dan ilmu pedang bukanlah pekerjaan utamanya. Dan semua orang di bawah sudah membicarakan tentang meteor Immortal Stone. Meski tidak sebagus tanah dan batu, namun tetap merupakan harta karun yang langka. Menurut legenda, makhluk abadi yang jatuh adalah batu aneh yang berlumuran darah makhluk abadi. Darah makhluk abadi begitu sombong sehingga terlahir dengan aura jahat. Tapi 9 pedang pembunuh abadi sama sekali tidak ditempa dengan batu meteor abadi. Ada beberapa kotoran di dalamnya, jika tidak, itu akan menjadi harta abadi sejak lama. Tentu saja, Aiden tidak terlalu tertarik padanya. 9 pedang pembunuh dewa ditembak oleh 5 juta kristal spiritual. Segera, semua kekuatan besar berbondong-bondong ke sana, dan mereka menaikkan harga satu demi satu karena takut yang lain akan setengah penuh. Hanya dalam satu batang dupa, sudah mencapai 40 juta kristal spiritual. Binianer mengertakkan gigi peraknya, wajahnya yang cantik penuh tekad, 45 juta kristal spiritual. Haha, jika kamu ingin mengambil 9 pedang pembunuh abadi seharga 45 juta, kamu terlalu bicik. Sebuah suara sarkastik terdengar. Qin Wentian segera melompat dan langsung mencapai 50 juta kristal spiritual. Wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan hampir menyipitkan matanya menjadi bulan sabit ketika dia tersenyum. Bisa dibayangkan setelah lelang ini, dia bisa mendapat komisi sebesar penjualan dojo pelatihan di Suanji Star. Wajah Binianer menjadi gelap. Keluarga Bi dan keluarga Qin selalu berseteru. Saat itu, keluarga Bi pernah menjadi yang terkuat, dan bercita-cita menjadi kekuatan super kedua setelah 10 klan kuno teratas. Klan He Qin mengalami banyak perselisihan. Keluarga Bi tingkat lanjut tidak lagi seperti dulu, tetapi klan Qin sudah bertindak terlalu jauh. Ada apa? Apakah kamu merasa sedih? Qin Wentian menghela nafas dan berkata, jika Anda merasa dirugikan, jangan datang ke rumah lelang musim gugur untuk menawar, dan jangan melihat identitas Anda. Binianer tiba-tiba menjadi marah. Siapa yang kamu tegur? Dia memarahi, marah. Tidak masalah jika kamu memarahinya, tapi jika kamu memarahi keluarga Bi, itu akan menjadi pisau di tubuh Binianer. 51 juta kristal spiritual. Qin Wentian melirik Binianer, penuh kebanggaan dan ejekan, dan Binianer sangat marah hingga dia hampir menangis. Tidak ada seorang pun yang berpandangan pendek di antara orang-orang yang hadir yang berani mengajukan penawaran melawan Qin Wentian. Bahkan jika mereka memiliki dana, mereka tidak akan berani menyinggung klan Qin. Selamat, Tuan Qin, karena telah mendapatkan harta karun. Tuan Long menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan Long, sama-sama. Saya akan mengundang Anda datang ke rumah saya untuk berbicara dengan saya lain kali. Qin Wentian memberi wajah cukup panjang pada Tuan. Semua orang mengira 9 pedang abadi pasti milik Qin Wentian. Wanita yang bertanggung jawab atas pelelangan baru saja melakukan tindakan dan hendak menutup pelelangan. Tapi pada saat ini, suara acuh tak acuh menyebar ke setiap sudut, menyebabkan wajah semua orang membeku, dan tatapan dingin muncul di mata Qin Wentian. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh di lokasi. 60 juta kristal spiritual. Binianer tiba-tiba menoleh dan menatap Aiden. Dia merasa itu tampak familiar, tetapi karena Aiden baru saja mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Dia hanya mengepalkan tinjunya, merasa bahwa pedang terbang pembunuh abadi bukan lagi miliknya. 65 juta kristal spiritual. Qin Wentian dan Aiden berselisih, dan dia punya banyak uang. 70 juta. Aiden masih acuh tak acuh, khawatir beberapa pertanda bunga kristal spiritual tidak akan keluar. Keduanya saling berhadapan, dan 9 pedang abadi telah diangkat menjadi 90 juta kristal spiritual, dan akan menembus angka 1 triliun. Semua orang tampak kaget dan tidak percaya. Memang ada beberapa orang bodoh yang berani melawan rakyat Qin. Tuan Long melihatnya dan menggelengkan kepalanya sambil menyeringai menghina. Jadi bagaimana jika Anda bersaing dengan 10 klan kuno teratas untuk mendapatkan sumber daya keuangan? Tanpa latar belakang negara adidaya, menyinggung klan Qin akan menjadi jalan buntu. 1 triliun kristal spiritual. Di tengah keributan dan seruan, emosi semua orang telah mencapai puncaknya, dan 9 pedang abadi telah jauh melebihi nilainya sendiri, dan telah dijual dengan harga yang sangat tinggi. Orang-orang yang hadir tidak bisa mengungkapkan apapun kecuali berseru. 1 triliun kristal spiritual merupakan penghematan kekuatan yang sangat kecil selama beberapa dekade. Bahkan anggota negara adidaya tidak berani mengeluarkan begitu banyak uang untuk menghasilkan keuntungan besar. Siapa orang ini? Para tetua dari Delusion Demon Sect mulai berpikir.
Jika ada orang di tempat kejadian yang berada dalam suasana hati yang paling tidak bahagia, itu adalah Qin Wentian, orang yang sangat tidak bahagia. Sebagai tuan muda yang bermartabat dari klan Qin, perasaan dibandingkan sangat tidak nyaman dan membuatnya ingin membunuh. 1.000.000.000 juta. Qin Wentian mengertakkan gigi dan berkata demi wajahnya. Ini sepenuhnya di luar sumber keuangan keluarganya. Bahkan klan Qin tidak akan menghabiskan begitu banyak kristal spiritual untuk harta spiritual kelas atas, bahkan jika itu adalah sebuah seri. 1.002.000.000. Aiden masih tidak berkedip, dan ternyata sangat tenang, seolah itu masalah sepele. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, dari mana asal Anda? Qin Wentian akhirnya tidak tahan lagi dan menanyakan identitas Aiden dengan senyuman di wajahnya. Tak hanya itu, perkataan Aiden langsung membuatnya geram. Apakah kamu layak? Haha, saya tidak layak. Saya khawatir tidak banyak orang di seluruh wilayah Bintang Changlan yang layak. Anda adalah mayoritas biksu di seluruh wilayah Bintang Changlan, dan mereka tidak sebaik Anda. Jarang sekali ada orang yang bisa mencapai tingkat arogansi dan menjadi hebat seperti ini. Qin Wentian layak menjadi tuan muda klan Qin, dan dia masih memiliki beberapa motif. Hanya dengan beberapa kata, dia menempatkan Aiden di sisi berlawanan dari semua orang yang hadir. Dia sepertinya telah melihat Aiden mengoreksi dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Namun, yang membuat kelopak matanya berkedut adalah Aiden tidak hanya tidak panik, tapi juga menyeringai dan berkata tanpa menyakiti, dalam arti tertentu, kamu benar. Tuhan benar sekali. Seseorang yang bermuka tebal benar-benar tak terkalahkan. Yang ingin saya katakan adalah, saya tidak menargetkan siapapun, semua orang di sini brengsek. Orang-orang dari semua kekuatan besar memandangnya dengan marah. Seorang biksu yang memancarkan aura tahap akhir Jindan berjalan lurus ke arahnya. Tubuhnya seperti gunung, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Bab 1219, saya ingin melelang sesuatu. Aiden menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, apa yang saya katakan sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Apakah Anda tuli? Kemarahan kultivator Jindan tahap akhir ini langsung tersulut. Energi sejatinya langsung terkondensasi, dan dia meledak dengan pukulan mengenai Aiden. Dia tidak takut melanggar aturan untuk tidak menimbulkan masalah di rumah lelang prasejarah. Bagaimanapun, dia adalah anggota kekuatan yang terikat pada klan Qin. Jika ada masalah, raksasa klan Qin akan bertanggung jawab untuk itu. Terlebih lagi, dia masih melampiaskan amarahnya pada Qin Wentian, sehingga klan Qin tidak punya alasan untuk tidak melindunginya. Benar saja, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di rumah lelang primordial diam-diam melihat pemandangan ini. Salah satu dari mereka akan muncul dan memarahinya, tetapi yang lain memegang bahunya dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Rumah lelang musim gugur telah menyetujui masalah ini. Qin Wentian sedang menunggu Aiden dipukul setengah mati. Jika Anda ingin memblokir serangan tahap akhir Jindan, kecuali Anda adalah orang kuat di daftar harimau, Anda harus berada di posisi teratas dalam daftar. Ledakan, kenyataannya di luar dugaan semua orang, termasuk biksu Jindan tahap akhir ini. Aiden bahkan tidak menggerakkan tangannya, hanya hembusan nafas yang keluar, dan biksu inti emas tahap akhir yang ganas dan ganas ini terbang dengan kecepatan lebih cepat, tubuhnya roboh lurus, dan dia terbang mundur. Semua otot dan tulang di tubuhnya patah, dan dia jatuh ke tanah sekarat, menatap Aiden dengan wajah ngeri. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. Apakah dia orang kuat di daftar harimau? Binyaner berkata dengan kaget dan tidak yakin. Kamu begitu memberontak sampai berani menimbulkan masalah di rumah lelang besar. Segera, beberapa adik laki-laki Qin Wentian memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak dengan keras. Selama seseorang mengambil tindakan dalam pelelangan prasejarah, mereka punya nama untuk mengambil tindakan. Pandangan Aiden dingin dan menakutkan. Entah kenapa, tubuh para pemuda ini bergetar hebat, dan tulang punggung mereka bergetar. Itu hanya sekawanan anjing. Aiden tersenyum dingin. Anak-anak ini marah dan berkata siapakah anjing itu? Menjadi seekor anjing juga memiliki martabat. Plak, plak, bang. Tanpa basa-basi, Aiden menamparkan mereka dengan beberapa tamparan, begitu cepat dan keras hingga mereka terbang ke tanah, setengah mati. Sekarang, dia memiliki kekuatan dua hukum yang terintegrasi ke dalam darah dan dagingnya, betapa kuatnya dia. Dengan setiap gerakan dan gaya, ada potongan-potongan hukum yang samar-samar berterbangan. Jika bukan karena keadaan pikirannya, dia akan benar-benar disalahartikan sebagai makhluk abadi oleh orang lain. Pengadilan kematian. Bang. Kau. Aiden menamparkan seluruh wajahnya, menyebabkan orang-orang terjatuh dan banyak orang terjatuh. Orang-orang yang dipukuli ini tahu bahwa mereka bukan tandingan Aiden, jadi mereka sepenuhnya jujur, tetapi mata mereka penuh amarah. Saat Aiden masuk, Qin Wentian benar-benar panik. Dia dengan jelas merasakan bahwa orang di depannya, yang seumuran dengannya, adalah binatang buas. Aura tubuh itu begitu menindas sehingga tubuhnya bergetar, dan inti emasnya terkurung oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan hukum. Dia ingin berteriak keras untuk mengungkapkan ketakutan yang dia temukan, tetapi ruangnya seolah terkoyak dan suaranya tidak bisa tersampaikan. Akhirnya,
Dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari rumah lelang musim gugur yang hebat muncul, menatap Aiden dengan mata dingin, seolah-olah sedang melihat orang mati, dan suaranya sangat dingin. Tidak peduli siapa yang membuat masalah di rumah lelang musim gugur, menurut aturan, budidaya mereka akan dihapuskan, atau mereka akan dibunuh di tempat. Pemaksaan dari Dewa surgawi jiwa yang baru lahir menyebar dengan cepat, dan giginya menyebar kemana-mana. Dewa surgawi jiwa baru lahir berjubah hitam ini mengira Aiden akan memohon belas kasihan, namun dia tertegun. Alih-alih memohon ampun, Aiden menatapnya dengan cibiran, matanya seperti pisau, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tuan surgawi jiwa yang baru lahir dari rumah lelang primordial keluar pada waktu yang tepat. Aiden berkata sambil setengah tersenyum. Ledakan, Nascent Soul Heavenly Lord berjubah hitam, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, mengambil tindakan secara langsung, memadatkan semua kekuatan magisnya, dan cahaya ilahi mekar dengan berani, menutupi seluruh rumah lelang gelombang besar, membuat orang-orang di luar tercengang. Aiden mengulurkan tangan dan meraih udara. Dengan keras, tubuh abadi guntur surgawi terbuka, dan binatang buas Suan Ni muncul, diselimuti guntur dan kilat, memanfaatkan guntur, seolah-olah akan menjatuhkan hukuman surgawi, dan menyerang dengan keras Raja Surgawi jiwa baru lahir berjubah hitam. Tangan Aiden meraih telapak tangannya. Nafas Yuan Ying Tianjun diam-diam dimusnahkan di depan tubuh fisik yang menakutkan itu, dan kemudian dia ditarik dengan kuat. Klik, tulangnya patah dan tulangnya berserakan, sungguh mengejutkan. Setelah beberapa saat bertarung, Aiden berada di atas angin dan melukai para dewa surgawi jiwa yang baru lahir dengan kekuatan guntur. Terlepas dari lengannya yang patah, Raja Surgawi jiwa baru lahir berjubah hitam dengan cepat menjauhkan diri dan berkata dengan kaget dan marah, "Siapa kamu?" Aiden tidak lagi menyembunyikan auranya, dan wajahnya pulih dalam sekejap. Wajah tampan dan tidak berbahaya itu membuat mata semua orang terbelalak. "Itu kamu? Aiden? Beraninya kamu muncul di sini?" Semua orang tampak kaget. Tuan ini telah dicari oleh negara adidaya yang dipimpin oleh keluarga kerajaan selama 3 tahun. Dia berani muncul untuk pertama kalinya. Mata Tuan Long bersinar karena keserakahan, seolah dia sedang melihat obat manusia. Dia tidak menyangka bahwa Aiden, yang telah menyempurnakan pecahan ramuan naga, akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa melawan Nascent Soul dengan ramuan emas tahap akhir. Dentang, Aiden melambaikan tangannya, dan cincin luar angkasa berisi 1 triliun 2 juta kristal spiritual jatuh ke atas panggung. 9 pedang pembunuh abadi melintas tiba-tiba, cahaya pedang menyala secara horizontal, tangan Aiden, dia menyerah dengan luar biasa. Kemudian Aiden melemparkan tangannya, dan 9 pedang pembunuh abadi jatuh ke tangan Binianer. Binianer tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mendapatkan 9 pedang pembunuh abadi, dan dia terkejut dan bahagia. Di saat yang sama, dia sangat bingung. Dia dan Aiden hanya bertemu sekali dan mereka sepertinya tidak akrab satu sama lain. Kebaikan mengingatkan saya hari itu dapat dianggap sebagai pembayaran, kata Aiden. Dia adalah bintang jahat yang luar biasa. Dia telah mencemari kehidupan banyak orang di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa setetes kebaikan harus dibayar dengan mata air. Wus! Tiba-tiba, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari rumah lelang primordial yang tak takut muncul dan diam-diam memerintahkan pembentukan besar rumah lelang primordial dibuka untuk membatasi ruang ini. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir segera melindungi Qin Wentian. Kepanikan di wajah Qin Wentian berangsur-angsur digantikan oleh cibiran, dan dia mencibir, "Aiden, memang benar ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada jalan ke neraka tetapi kamu memilih untuk datang ke sini. Saya hanya perlu menyampaikan kata-kata Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi? Negara adidaya utama pasti datang untuk menangkap Aiden. Terutama klan Qin dan klan Wang Quan." Aiden menutup telinga dan melihat kelima penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di rumah lelang musim gugur. Dia berkata dengan tenang, "Saya mendengar bahwa rumah lelang Anda melelang harta apapun dengan efisiensi tinggi dan dapat memperkirakan harganya dengan segera. Saya tidak tahu jika saya memiliki harta karun di tangan saya berapa penilaiannya." Salah satu dari 5 raja jiwa yang baru lahir, seorang wanita berbaju merah, berkata dengan suara yang dalam, "Nak, jangan main-main." Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Mengapa ini tipuan kecil di pihakku? Jika ini hanya tipuan kecil, aku harus pergi sebelum kamu membatasi ruang ini, bukan begitu?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah 5 raja surgawi jiwa yang baru lahir menjadi dingin. "Saya ingin melihat harta karun apa itu." Wanita berbaju merah itu mencibir. "Aku khawatir kamu akan ketakutan." Aiden membuka telapak tangannya, mengeluarkan cincin luar angkasa, dan membukanya. Tiba-tiba, kekuatan agung dan murni meluap, memastikan bahwa setiap orang mengubah warna mereka. Bab 1220, Pedang Menembus Hutan Belantara. Itu adalah esensi dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan maknanya sangat mengerikan. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir sangat kuat. Dia bahkan merupakan kekuatan tempur terkuat di beberapa planet. Dia menguasai seluruh dunia, tetapi pada saat ini, dia telah menjadi roh. Apakah ini pemenggalan Aiden? Baru 3 tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, tapi Aiden sudah memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir.
Bagaimana bisa? Tuan Long terkejut dan matanya membelalak. Mengapa dia tidak akrab dengan aura esensi Dewa Surgawi Yuanying ini? Mereka semua adalah negara adidaya seperti klan kerajaan, Istana Xingyu, dan klan Qin, yang dikirim untuk membunuh Aiden, dan dia mengenal banyak dari mereka. Semua orang memandang Aiden seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas yang sangat berbahaya, dan mereka tidak berani mendekat. Pengadilan kematian. Wanita berbaju merah tiba-tiba menjadi marah. Karena di antara esensi dari penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini, ada juga yang berasal dari rumah lelang prasejarah miliknya. Ada apa? Jangan hanya duduk di sana dan memberiku perkiraan. Esensi dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini semuanya adalah hal yang baik. Mereka dapat membuat seorang kultivator inti emas menjadi jiwa yang baru lahir dengan segera. Meskipun tidak akan ada peluang untuk terobosan dalam sisa hidupnya. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan itu bernilai 1 triliun kristal spiritual, bukan? Aiden menyilangkan tangannya dan tampak seperti seorang pengusaha yang sedang melakukan penilaian, sama sekali mengabaikan situasi di depannya. Hal ini secara langsung membangkitkan kemarahan para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di rumah lelang musim gugur. Wanita berbaju merah berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu memiliki bakat yang hebat dan mengangkat ekormu ke langit setelah kamu melakukan beberapa petualangan. Kamu harus tahu bahwa air di dunia ini tidak sedalam biasanya." Aiden penasaran dan berkata, "Ya, bisakah Anda memberitahu saya seberapa dalam airnya?" Bentak. Dewa surgawi jiwa baru lahir yang botak tidak tahan lagi dengan provokasi. Dia tiba-tiba bangkit dan menggunakan kekuatan magisnya untuk menjebak Aiden. Aiden tidak mengelak dan meninju secara terbuka, menyebabkan riak di angkasa. Jika tidak dilindungi oleh formasi besar, sebagian besar bangunan di rumah lelang musim gugur akan hancur. Fragmen hukum penerbangan. Karakter kuno yang dipadatkan dengan api matahari yang sebenarnya muncul, dengan kekuatan yang cemerlang, seperti bintang matahari yang menekan langit. Dewa surgawi jiwa baru lahir yang botak ini merasa seperti disambar petir, tubuhnya bergetar hebat, separuh tubuhnya terbakar, dan darah yang keluar dari luka terbuka terasa panas. Lancang! Wanita berbaju merah itu berteriak dengan marah. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi tanpa akhir, semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari rumah lelang primordial mengambil tindakan bersama. Meskipun mereka semua berada di tahap awal Naschen Sol, sungguh menakjubkan melihat begitu banyak kekuatan yang meledak pada saat yang bersamaan. Aiden mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh suci Taiyin, dan kekuatan darah di tubuhnya melonjak seperti lautan luas, sangat melonjak, membuka lingkaran cahaya. Segala jenis kekuatan magis datang sekaligus. Ledakan, sosok Aiden langsung tenggelam, dan kekuatan magis tanpa ampun melahap tubuhnya, membuat wanita berbaju merah itu mencibir. Jadi bagaimana jika dia sebanding dengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir? Bagaimana warisan rumah lelang prasejarah bisa ditantang oleh seorang anak muda? Qin Wentian juga tersenyum menghina. Di matanya, perilaku Aiden sama saja dengan mencari kematian. Terlihat dengan mata telanjang, Aiden terhanyut dalam hiruk-pikuk kekuatan magis. Pada saat ini, mata Tuan Long bersinar dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba menggunakan tangannya yang kejam, menembakkan aliran api, berubah menjadi naga api, dan menerkam Aiden. Sebagai seorang alkemis yang sudah lama berdiri, ini adalah metode serangan yang paling dibanggakannya. Aiden kewalahan oleh naga api. Namun, yang tidak diketahui Tuan Long adalah bahwa api dao yang sangat dia banggakan mungkin berdampak pada orang lain, tetapi itu sama sekali tidak berguna bagi Aiden. Nafas api matahari yang sebenarnya dilepaskan, dan naga api itu tiba-tiba berhenti di depan karakter kuno, seolah-olah melihat raja tertinggi dari ras yang sama. Ledakan, Aiden tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke depan untuk membuka ruang. Dalam tatapan kaget wanita berbaju merah, sebuah fragmen hukum menempel di sekujur tubuhnya, terjerat dengan kekuatan-kekuatan bulan. Sesosok samar menutupi permukaan tubuh, seolah-olah tercetak dengan hukum bulan tertinggi di alam semesta bergegas keluar. Yin Shen Yue. Dengan kekuatan satu pukulan, tubuh Yuanying Tianjun yang botak pertama kali dibekukan oleh kekuatan-kekuatan bulan yang datang ke arahnya, dan kemudian kepalanya diledakkan dengan tinju, dan Yuanying langsung meledak. Meskipun Aiden terluka, pertahanannya luar biasa dan dia tidak terluka parah. Huoran berbalik dan menatap Tuan Long dengan mata yang sangat dingin. Tuan Long sangat ketakutan hingga jantungnya berdetak kencang dan berkata, "Semuanya, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya harus mengambil langkah dulu." Setelah mengatakan itu, dia lari. Meskipun benar bahwa dia adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia telah mencapai kondisi yang dicapai dengan mengandalkan pil. Dentang, pedang Sisio diluncurkan, dan Aiden menyerang balik dengan pedangnya. Cahaya pedang dari harta spiritual kelas atas menembus ruang, tetapi dengan cepat diblokir oleh formasi besar rumah lelang besar yang merisau. Wah! Kamu tidak bisa melarikan diri meskipun kamu tidak punya sayap. Setelah wanita berbaju merah sadar, dia mencibir. Seluruh rumah lelang primordial telah menjadi jaring, dan bahkan mereka yang berada di tahap akhir jiwa baru lahir akan kesulitan untuk melarikan diri. Sungguh, kamu bisa mencobanya. Aiden melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya, tetapi tidak menemukan aura Sun Zhengying untuk saat ini.
Tanpa biksu yang kuat ini, yang terkuat di sini hanyalah mendiang jiwa yang baru lahir. Bahkan jika dia dikalahkan, tidak mungkin dia bisa terjebak. Menjebak dia. Wanita berbaju merah memberi perintah. Dia ingin menangkap Aiden secepatnya dan menyiksanya. Akan lebih baik jika menggunakan dia sebagai kelinci percobaan untuk mencoba beberapa pil racun yang baru saja dia peroleh. Ledakan, perang kembali pecah dan menjadi semakin sengit. Beberapa penguasa surgawi jiwa yang baru lahir mengadopsi strategi hanya mengelilingi tetapi tidak membunuh, menggunakan tekanan dari penguasa surgawi jiwa yang baru lahir untuk menutup ruang dan menekan ruang aktivitas Aiden. Aiden perlahan-lahan diregangkan, dan jika dia terus menyeretnya, dia akan ditangkap. Tampaknya tanpa terobosan menyeluruh pada dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tidaklah cukup untuk mendapatkan pijakan di wilayah bintang Changlan. Aiden menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tanpa rasa panik di wajahnya. Suara mendesis. Tiba-tiba, Aiden meninggalkan bayangan di tempat dan muncul di depan Qin Wentian. Melihat sosok yang berlumuran darah dan tersenyum main-main, Qin Wentian menggigil ketakutan seolah-olah dia sedang melihat dewa kematian. Gawat! Yuan Ying Tianjun, yang menjaga Qin Wentian dengan rumit, mengubah wajahnya secara drastis. Dia tidak pernah menyangka Aiden bisa menembus pertahanannya yang kuat dan mendekati Qin Wentian. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Wentian tampak seperti menantu perempuan kecil yang marah. Aiden meraih Qin Wentian dengan satu tangan, dan dengan sedikit kekuatan, tulang lengan kanannya rapuh seperti kertas, dan hancur berkeping-keping. Jika kamu tidak ingin dia mati, keluar dari sini. Aiden mencibir. Wanita berbaju merah menghentikan langkahnya saat dia menunggu dewa surgawi jiwa yang baru lahir, ketakutan, dan marah. Meskipun Qin Wentian bukan orang baik, statusnya adalah dia adalah tuan muda yang kuat dari klan Qin. Jika dia meninggal di sini, seluruh rumah lelang musim gugur tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Mengapa kamu tidak segera pergi? Jika terjadi sesuatu padaku, apakah kamu mampu membayarnya? Teriak Qin Wentian. Dia adalah master yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aiden mencibir dan meremukkan tulang di tangannya yang lain. Jeritan terdengar di seluruh rumah lelang musim gugur. Wanita berbaju merah dan yang lainnya tidak lagi berani ragu dan segera menjauh. Melihat Aiden menggendong Qin Wentian seperti ayam, dia tersenyum menggoda pada mereka, wajahnya menjadi lebih gelap dan sangat marah. Begitu saja, Aiden meninggalkan rumah lelang prasejarah tanpa hambatan apapun. Qin Wentian, yang seperti anjing sekarat, masih tergeletak di tanah. Dia melirik ke rumah harta karun rumah lelang prasejarah dan tiba-tiba menyerang dengan pedangnya sebelumnya berbalik. Cahaya pedang yang cemerlang bersinar tak tertandingi, dan bersama dengan sinar api Taiyin asli, jurang sepanjang 100 meter tergambar di tanah. Rumah harta karun dari rumah lelang kuno setengah hancur dalam sekejap dan kebakaran terjadi. Bersambung.